Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Yang terkasih, para suster misericordia, yang terkasih keluarga besar Rumah Sakit Panti Waluyo, yang pada hari ini merayakan ulang tahun yang ke-92. Hari ini kita juga memperingati Beato Dionysius dan Redemptus Karmelit yang menjadi martir di Aceh, Indonesia. Karena cinta kepada Yesus, keduanya meninggalkan tanah air dan wafat akibat iman mereka. Tetapi kematian para martir menjadi sumber iman, menjadi pupuk untuk tanah misi. Mari kita berdoa semoga gereja di Indonesia berkembang. Mari kita berdoa pada Ekaristi ini agar Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang selalu diberkati dan dibimbing oleh Tuhan. Direksi, karyawan-karyawati, tenaga medis, pokoknya semua yang terlibat di dalam pelayanan di rumah sakit ini sadar bahwa kita orang yang berdosa. Mari kita pada awal Ekaristi ini mohon ampun kepada Tuhan, terutama kalau kita tidak memiliki belas kasihan kepada sesama seperti Yesus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi namamu. Khususnya yang berkarya di Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan ini, kami mohon semoga iman mereka senantiasa berkembang dan ditampakkan dalam pelayanan kepada orang sakit yang dirawat di rumah sakit ini. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami gigih mewartakan sabdamu di tengah masyarakat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan
dalam lembah yang kelam. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Haleluya, 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 Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut,
Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 2 hal yang sangat menarik dan penting dari bacaan Injil yang baru kita dengar. Hal pertama adalah kalimat yang berbunyi, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak yang membutuhkan pertolongan. Belas kasihan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hati Yesus. Perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa asli Injil, kalimat ini ada hubungannya dengan isi perut. Alasannya adalah karena orang merasa kalau ada rasa sedih yang mendalam, kalau orang merasa ketakutan, biasanya perutnya sakit. Karena itu mereka mengambil kesimpulan bahwa isi perut adalah tempat perasaan yang mendalam. Kita tentu mengalami atau mengetahui bahwa orang banyak yang sakit bukan karena virus atau karena bakteri, tapi karena perasaan hati. Begitu juga dengan belas kasihan. Kalau orang merasa sangat kasihan pada orang lain, perutnya bisa sakit. Saya punya seorang teman, kalau berkunjung ke rumah sakit melihat orang sakit, dia sendiri lalu sakit perut. Karena itu di dalam bahasa Yunani, tergerak hatinya oleh belas kasihan merupakan satu kata kerja yang berasal dari kata splagna yang artinya isi perut. Sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau mau diberi arti yang sangat gampang adalah ketika Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong datang membawa orang lumpuh, timpang, buta, bisu dan lain-lain, perutnya sakit.
tanda bahwa Yesus punya rasa kasihan yang begitu besar sampai merasakan hal itu di perutnya. Lalu saya ingat pada Santa Teresa dari Kalkuta, mengasihi sampai sakit. Itulah hal pertama yang penting di dalam bacaan Injil ini. Yesus punya hati yang berbelas kasih, yang membuat dia sakit perut ketika melihat penderitaan orang lain. Dan itulah yang mendorong Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Itulah juga yang mendorong Yesus untuk memberi makan kepada 7.000 orang. Para saudara yang terkasih, di dalam bacaan Injil, Yesus menggandakan 7 roti dan beberapa ikan. Ini mujizat kedua setelah sebelumnya dia memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 potong roti. Tetapi intinya sama, bahwa Yesus mempunyai rasa kasihan untuk memberi makan orang yang kelaparan. Intinya sama, bahwa Yesus bisa membuat roti yang terbatas menjadi tidak terbatas. Di tangan Yesus yang mengucap syukur kepada Allah, apa yang sedikit menjadi banyak. Inilah hal kedua yang perlu kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Dan kalau kita kaitkan dengan konteks perayaan hari ini, hari ulang tahun ke-92 Rumah Sakit Panti Waluyo, saya kira kedua hal yang saya sebut bisa direnungkan. Yang pertama, seingat saya, kalau masuk lewat pintu depan ada moto, orang sakit adalah sahabatku. Tapi maaf, 1000 maaf, kalau orang tiap hari melihat orang sakit, apakah masih merasa kasihan sampai perutnya sakit? Kadang menjadi kebal, kadang perasaan itu menjadi lenyap. Saya rasa banyak juga yang masih melihat pasien merintih, dia sendiri kesakitan perutnya. Mungkin masih banyak, tapi mungkin juga tidak. Dan inilah yang diperlukan bagi orang sakit, belas kasihan seperti yang dimiliki Yesus. Memperhatikan, melayani, memperlakukan mereka sebagai manusia yang perlu dikasihani. Lebih baik tidak ikut pesta pernikahan, lebih baik tidak ikut pesta ulang tahun, daripada kalau ada orang menderita, ada saudaranya meninggal, kita tidak datang. Orang akan mengingat ketika dia mengalami kesusahan dan tidak diperhatikan. Orang sakit membutuhkan perhatian, membutuhkan hati seperti yang dimiliki Yesus. Tergerak hatinya secara mendalam melihat orang sakit. Dan yang kedua, apapun yang kita miliki, bakat kita, kepandaian kita, waktu kita, meskipun terbatas, tetapi kalau itu diterima dengan syukur dan dibagikan kepada sesama, saya yakin apa yang sedikit pada kita menjadi banyak, karena Tuhan akan menggandakan itu.
7 potong roti yang ada dalam bacaan hari ini atau sebelumnya Yesus mengucap syukur atas 5 potong roti. Ketika ucapan syukur itu dipersembahkan kepada Allah, terjadilah mujizat pergandaan roti. Dan saya yakin bakat, waktu, keahlian, tenaga Anda akan berlipat ganda kalau itu dipersembahkan dan diberkati oleh Tuhan. Semoga rumah sakit ini sungguh menjadi tempat di mana orang sakit mendapat kesembuhan, tetapi juga mendapat persahabatan dan penghiburan yang tidak kalah penting dengan kesembuhan jasmani. Semoga rumah sakit ini berkembang terus, dapat meningkatkan pelayanannya dalam segala hal. Tuhan memberkati. Mari sekarang kita angkat doa umat. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus Kristus. Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi Sri Paus dan para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam di dalam membimbing umat dengan dijiwai oleh semangat cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong para pengikut Kristus agar menghayati dengan benar iman akan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan Rumah Sakit Panti Waluyo, semoga Roh Kudus senantiasa membimbing para suster, para dokter, dan segenap karyawan-karyawati Rumah Sakit Panti Waluyo dalam menjalankan karya pelayanan di rumah sakit ini, sehingga Rumah Sakit Panti Waluyo dapat berkembang dan diterima baik oleh masyarakat luas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan para karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo, semoga Allah Bapa senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan dan kerukunan serta semangat belas kasih kepada segenap karyawan-karyawati di dalam memberikan pelayanannya, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat membuahkan hasil demi kesejahteraan hidup para karyawan rumah sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, khususnya para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Panti Waluyo, semoga Allah Bapa memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka yang sakit, sehingga mampu menerima sakitnya, serta berpasrah diri kepada kehendak Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para suster, para dokter, dan seluruh karyawan Rumah Sakit Panti Waluyo Malang yang telah dipanggil Tuhan, semoga Allah Bapa mengampuni dan menyelamatkan mereka, serta memperkenankan mereka ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dicurahi rahmat kesehatan, kesabaran, serta semangat cinta kasih di dalam karya pelayanan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman,
Kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga api cinta kasih yang telah Engkau nyatakan dalam hati umat-Mu dapat kami bawa ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kehendak dan teladan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Wujud misa hari ini untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan selama 92 tahun perjalanan karya Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan. Semoga rahmat belas kasih Tuhan membimbing karya selanjutnya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, bersama roti dan anggur ini kami serahkan kepadamu hidup dan karya kami di hari-hari mendatang. Lindungilah dan dampingilah keluarga besar Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan ini, agar dapat menjadi tanda kedatangan kerajaan-Mu yang membawa kedamaian. Berkat doa-doa Beatus Dionysius dan Redemptus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah para martirmu, Beato Dionysius dan Redemptus, yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyi. Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada peringatan Beato Dionysius dan Redemptus, kami telah Engkau persatukan dengan putra-Mu. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan kami dalam karya bakti di dunia dan di rumah sakit ini, dan membawa kami masuk ke dalam kemuliaan abadi di surga demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan atas perayaan Ekaristi yang baru saja kita ikuti dengan meriah. Pada kesempatan ini, kami dari Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang mengucapkan limpah terima kasih kepada Monsinyur Hendrikus Bidiarto Gunawan Okarem, Romo Titus Bransma Panjaja Aji Wilasa Okarem, dan Romo Justinus Kongregasi Misi yang telah mempersembahkan Ekaristi sebagai ucapan syukur atas karya pelayanan selama 92 tahun ini. Terima kasih kepada semua petugas liturgi, baik organis, anggota kur, dirijen, lektor, pemazmur, misdinar, dan petugas pembawa persembahan. Serta terima kasih pula kepada petugas kapel yang telah menyiapkan dan menghias kapel ini sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Dan terima kasih kepada kita semua yang telah ikut serta dan hadir di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Di hari yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Perayaan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang yang ke-92 kepada Dr. Stefanus Gunawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya Dr. Stefanus Gunawan. Salam dan selamat pagi. Untuk yang terhormat Uskup Monsinyur Hendrikus Bidiarto Gunawan Okarem, para romo, para suster, dan seluruh dokter serta karyawan rumah sakit RKZ yang saya kasihi. Salam sejahtera. Pada siang hari ini, marilah kita muliakan Allah Bapa kami, karena hanya oleh karena anugerahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Dan kita boleh merayakan ulang tahun rumah sakit kita yang tercinta yang menginjak usia 92 ini. Selanjutnya, atas nama Panitia HUT RKZ tahun ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti serangkaian acara HUT pada hari ini. Dan semoga semua dapat merasakan semangat dan kehangatan hari lahir RKZ saat ini. Dan semoga pada kesempatan hari ini, doa dan semangat hadirin sekalian dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat kedepannya memaknai moto dari RKZ, yakni orang sakit adalah sahabatku dalam pelayanan selanjutnya. Ya, akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan selama rangkaian acara HUT. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Stefanus. Selanjutnya, mari kita dengar pula sambutan dari Direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Sawahan Malang kepada Dr. Lisa Setiawati MMRS. Waktu dan tempat dipersilakan.
Yang kami hormati Bapak Uskup Monsinyur Hendrikus Pidiarto Okam, Romo Justinus, Romo Aji, Provinsial Suster Felicitas, Ketua Yayasan Karya Misericordia Suster Clareta, Ketua Yayasan Pendidikan Misericordia Suster Luciana, Ketua Yayasan Sosial Misericordia Suster Fulgencia, para pimpinan unit, anggota Dewan Kongregasi Misericordia, para penasehat dan pembina Yayasan Karya Misericordia, para tamu undangan yang kami hormati, para direktur-direktur pendahulu yang telah ikut berjuang untuk Rumah Sakit Panti Waluya, segenap karyawan, rekan-rekan sejawat yang bekerja di Rumah Sakit Panti Waluya, Ketua Stikes Panti Waluya, semua yang hadir, terima kasih telah hadir dalam perayaan misa ulang tahun ke-92 tahun Rumah Sakit Panti Waluya. Terima kasih pula telah ikut memberikan doa, dukungan, dan ikut berjuang selama ini. Saya rasa momen ulang tahun ini akan menjadi momen kebanggaan bagi para pendiri dan perintis pada tanggal 1 Desember 1929 silam, yang berawal dari klinik kecil Profesor Liber dan akhirnya menjadi Rumah Sakit Panti Waluya yang sebesar ini pada tanggal 1 Desember 2021. Tentunya adalah momen yang sangat membanggakan dan mungkin di luar dari yang pernah dipikirkan oleh para pendiri terdahulu. Semoga momen ini menjadi momen perjuangan kita dan momen dari pendiri maupun perintis selalu menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk selalu berjuang demi pelayanan di Rumah Sakit Panti Waluya. Semoga Rumah Sakit Panti Waluya semakin berkembang, semakin memancarkan sinarnya, semakin memberikan karya kasih pelayanan sesuai dengan cita-cita dari Ibu Pendiri Maria Magdalena Apostel. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Panti Waluya, selamat kepada para suster, semua suster dimanapun berada, maupun suster-suster yang berada di Perancis. Félicitations, joyeux 90 anniversaire à l'hôpital. Que Dieu te bénisse. Terima kasih. Terima kasih sambutannya, Dr. Lisa. Bersamaan dengan ini pula, kami umumkan nama karyawan dan karyawati yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh cinta dan kesetiaan selama 25 tahun di rumah sakit kita tercinta ini. Adapun nama karyawan dan karyawati penerima penghargaan tersebut sebagai berikut. Nanti mohon untuk Bapak dan Ibu yang namanya dipanggil, mohon untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Didi Haryono dari bagian IGD. Lalu Ibu Nikomang Krisbiantini dari bagian perawat YP. Lalu Ibu Sri Rejeki dari bagian TPP. Lalu Ibu Sri Indahyani dari bagian admin keperawatan. Lalu Ibu Sri Winarti dari bagian dapur pramusaji. Lalu Ibu Kristina Indiarti dari bagian bidan ruang bersalin. Lalu Ibu Popi Agung Kristanti dari bagian bidan ruang bersalin. Lalu Ibu Justina Dwi Astuti dari bagian billing. Lalu Ibu Valentina Siti Supatmi dari bagian slot.
Lalu Ibu Lucia Suryati dari bagian billing, Ibu Sulikah dari bagian kamar jahit, Ibu Margareta dari bagian kamar jahit, Ibu Supriyati dari bagian dapur pramusaji, Ibu Mujiati dari bagian kamar cuci, Ibu Yuliana Indara Hayu dari bagian kamar cuci, Ibu Lili Ribawati dari bagian kamar cuci, dan Bapak Mariono dari bagian pemeliharaan sarana. Mohon perwakilan dari bagian PSDM untuk maju ke depan memberikan cincin sebagai simbolisasi penghargaan atas karya pengabdian selama 25 tahun. Mohon kepada Bapak Didi Haryono untuk maju sebagai perwakilan dari karyawan dan karyawati. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pengabdian teman-teman kita. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tambahan pengumuman, sebelum berkat penutup, kami mengundang Monsinyur, para romo, para suster, frater, dokter, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama kita memotong tumpeng perayaan hari ulang tahun rumah sakit yang ke-92 tahun di kapel depan. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Sekali lagi propisiat untuk ulang tahun Rumah Sakit Pantiwaleo Sawahan Malang yang ke-92 tahun. Semoga semakin jaya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat kepada keluarga besar Rumah Sakit Katolik Pantiwaluyo ini. Dan sekali lagi semoga Tuhan menyertai seluruh direksi, karyawan-karyawati, tenaga medis lain agar dapat menjadi sumber keselamatan, kesembuhan bagi mereka yang datang ke tempat ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah meneguhkan iman saudara dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan puteranya. Semoga Allah memenuhi hati saudara dengan harapan yang kokoh dan kegembiraan sejati. Semoga Allah mendorong saudara supaya selalu mengamalkan cinta bakti yang suci. Dan semoga saudara sekalian dimanapun saat ini berada, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup saudara.